Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah konsumen, perilaku konsumen. Konsumen ya, perilaku konsumen. Mata kuliah yang asik nih ya. Kalau dibikin asik sih. Pertemuan ke-10 kita bahas apa? Teman-teman, pertemuan 10 kita bahas pengaruh budaya ya. Nah, bagaimana budaya itu ternyata bisa mempengaruhi juga ya. Selain secara psikologis, motivasi, karakter diri kita, ya, orang tua, keluarga. Ya, sekarang kita membahas mengenai pengaruh budaya dalam membeli atau tidak membeli suatu barang atau jasa pada merek tertentu. Dan tentunya masih seperti biasa, capaian pembelajaran hanya ada 4 saja, ya. Yang pertama mengetahui apa itu budaya. Kemudian setelah tahu apa itu budaya, kemudian jenis-jenis budaya. Kemudian bisa memberi contoh pengaruh budaya dalam pemasaran, dan tentunya kalian bisa memberikan contoh. Setelah dapat contoh, terus memberikan contoh. Sehingga mata kuliah ini ada manfaatnya bagi kalian. Nah, apakah budaya itu? Secara gampang, yaitu budaya itu kumpulan dari belief, keyakinan, yakin tentang sesuatu, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tertentu, adat istiadat yang dianut di masyarakat tertentu, yang itu semua tentunya menjadi sebuah landasan bagi konsumen, bagi kita untuk bertindak membeli atau tidak membeli suatu produk atau suatu jasa dengan merek tertentu misalkan. Oke, saya ambil contoh misalkan budaya yang terjadi saat Lebaran datang. Wah, ya kan? Orang rame-rame memberi parcel. Nah, sebagai marketer, kalau kita misalkan bisnis sembako, ya kita bikin parcel yang isinya sembako. Kalau kita bisnis Kalau bisnis bahan bangunan bisa nggak ya? Bikin parcelnya bahan bangunan ya isinya ya. Tapi sekarang dengan adanya hampers ya, sekarang lagi hits ya hamper itu semua bisnis membuat hampers yang bisa dibeli orang yang mau memberikan tanda mata bagi kerabatnya sebagai pengganti parcel. Ya. Kalau dulu parcel isinya Astor ya, sirup marjan, sekarang hampir semua coffee shop punya hampers, misalkan Cool and Brew ya dan sebagainya. Contoh nih pengaruh budaya. Ya, karena budaya itu tadi sebagai kumpulan dari keyakinan, nilai, adat untuk menjadi landasan kita dalam bertindak untuk membeli atau tidak membeli. Nah, pengaruh budaya ini ada 4 contohnya. Yang pertama, budaya sebagai mitos. Ya, mitos itu apa sih? Mitos itu ya cerita yang beredar di masyarakat, maling kundang, Prambanan, misalkan tokoh-tokoh perwayangan, ya. Nah, misalkan mitos tentang seorang ratu, ya, yang dipercaya ratu itu pasti cantik ya enggak? Cantik, kulitnya halus gitu ya. Dan ini dipakai untuk sebagai pemasaran, mengeluarkan produk, contohnya misalnya Sri Ratu mengeluarkan lulur keraton. Ya, di mana dipercaya sebagai seorang ratu ya, seorang keraton, putri kerajaan tentunya pandai dalam menjaga merawat kulitnya. Ya, ramuan inilah yang menjadi mitos yang dikemas dalam marketing di produk Sri Ratu untuk dijual kepada mbak-mbak, ibu-ibu yang ingin merawat kulitnya dengan keinginan seperti kulit putri keraton. Kemudian contoh yang lain apa? Misalkan Kuku Bima Energy Drink ya, Kuku Bima. Bima kan apa ya? Tokoh wayang yang sangat kuat gitu ya. Bima Gatut Kaca, tapi yang contoh yang dipakai dalam pemasaran Kuku Bima Energy Drink yaitu tokoh wayang Bima tadi. Oke. Budaya sebagai ritual, tidak hanya mitos, tapi sebagai ritual.
suatu kegiatan yang menjadi rutin dikerjakan oleh masyarakat, ritual. Jadi ritual ulang tahun ya tumpeng ya. Secara budaya dulu ketika kita ulang tahun ada momen-momen tertentu, tumpeng itu menjadi lambang, menjadi suatu ritual kita untuk merayakan hari jadi. Ya. Nah, oleh suatu produsen tumpeng, dia membuat tumpeng yang mini, ya, yang bisa dinikmati oleh satu orang atau satu keluarga yang bisa dikirim sebagai hampers. Nah, ini budaya ritual ulang tahun dikemas untuk sebuah marketing produk tumpeng, khususnya mengeluarkan tumpeng mini. Ya. Simbol, ya, budaya juga simbol-simbol budaya tertentu, misalkan benda, nama, konsep yang memiliki arti tertentu, misalkan biskuat dengan simbol harimau, ya, harimau Sumatera. Nah, secara budaya merupakan simbol yang kuat, sehingga digambarkan di iklannya semua bisa jadi kuat seperti harimau ketika makan biskuat. Wah, keren ini, anak-anak jadi kuat, beraktivitas, sekolah, olahraga, dan sebagainya. Nah, ada juga selain mitos, ritual, simbol, di budaya juga ada hal-hal larangan ya tentunya ya. Misalkan di India atau di Bali, sebagian Bali ada suatu budaya yang melarang bahwa makan daging sapi karena sapi di sana sebagai dewa ya, dipercaya sebagai dewa, sehingga ada larangan untuk makan daging sapi. Nah, misalkan di sini ada produk hamburger ya, salah satu produsen fast food menyediakan hamburger dengan tanpa daging sapi. Nah, ini pengaruh budaya sangat kuat untuk masyarakat, sehingga sebagai marketer kita harus tahu budaya apa yang mempengaruhi suatu masyarakat yang menjadi target market kita. Ya, jangan sampai salah ya tentunya. Oke, mitos, ritual, simbol, larangan ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, cerita-cerita yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sehingga kita harus gali nih budaya yang ada di suatu masyarakat. Misalkan kita membuat bisnis di Kalimantan. Sebelum kita memulai berbisnis sana, kita harus tahu dulu apa yang ada di dalam masyarakat itu, budaya-budaya seperti apa. Budaya ngeteh, budaya menikmati teh di sore hari atau di pagi hari bagi suatu kalangan, misalkan di Jawa misalnya, teh atau budaya teh yang nas gitu, panas lagi kental di suatu daerah misalkan di Jawa Tengah misalkan. Sehingga ketika kita membuat teh, kita juga harus tahu tehnya seperti apa sih yang sesuai dengan ritual dari suatu masyarakat yang ada di situ. Sehingga kita tidak salah dalam membuat suatu produk dan diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, sekarang kalian memberikan contoh budaya berbentuk mitos, contohnya apa, berbentuk ritual, contohnya apa, berbentuk simbol, contohnya apa, atau berbentuk larangan seperti apa, dan tentunya sebagai marketer, apa yang harus Anda lakukan jika konsumen Anda, wah ini keliru nih, berbeda-beda kelas sosial, berbeda-beda budayanya. Oke, terima kasih. Pertemuan ke-10, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.